18 tahun saya punya Harley. Sampai saya bikin di Medan itu, sampai saya bikin Harley Cafe. Di Aceh, di Los Mawei, saya sampai bikin Harley diskotik. Di Indonesia tuh anggota terbanyak tuh di ADC Bandung. Kita hampir 1.000 lebih. Kapan ini berdirinya Pak? Ini ADC Bandung Ministry 2016. Saya tabrakan tuh saya sering Pak. Ya, saya motor tuh udah habis 5. Ya tabrakan, hancur sampai di kilo ya. Tabrakan kayak depan-depanan lagi, kecepatan lagi full. Loncat sampai ngelewatin mobil, saya salto semua dan juga jatuhnya Tuhan juga benar-benar dibikin sama Tuhan tuh berdiri saya jatuhnya. Saya ditabrak tuh dari belakang itu sama ada mobil lagi trek balap, dia tuh kecepatannya kencang, menurut pengakuannya itu 140 ke 160. Tabrak dari belakang, akhirnya saya mental itu kata polisi itu tuh setelah diukur 70 sampai 100 meter. Udah nggak ada harapan karena saya dari pupil mata semua udah nggak gerak, dari sini udah dari kuping darah, dari mana-mana udah keluar darah gitu kan semuanya. Emang juga terus dari segi GCS juga tingkat kesadaran itu udah di bawah normal. Kalau tulang patah kan kalau nggak benar mungkin nyambungnya bisa gini kan kalau gini. Puji Tuhan nyambungnya lurus begitu ya. Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa kan. Gue masih kuat nggak ya gue pakai narkoba? Pakai lagi dan jatuh lagi dan tabrakan lagi dan di sini bolong lagi di sini lagi. Tapi saya punya istri emang yang luar biasa. Full sabar. Itu keren abis. Istri saya Indri. Nama Indri banyak. Indri Pardede. Nah ini cuma satu. Indri Pardede Arya. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Puji Tuhan, kali ini kami kembali datang di hadapan Anda para penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih untuk penonton yang sudah subscribe, sudah like dan sudah share sehingga podcast ini bisa ditonton oleh banyak orang dan memberkati banyak orang. Saya Yunus Timotius kali ini mengundang seorang yang saya yakin ada beberapa di antara penonton kenal, bahkan sangat kenal, tapi juga ada yang hanya tahu namanya tapi belum tahu orangnya, apa aktivitasnya dan sebagainya. Saya mengundang seorang yang saat ini melayani di HDCI Bandung Ministry. HDCI mungkin penonton sudah tahu, tapi HDCI Bandung Ministry mungkin tidak banyak yang tahu. Nah sekarang kita akan cari tahu siapa Pak Arya dan apa HDCI Bandung Ministry. Apa kabar Pak Arya? Kabar baik, luar biasa Pak Yunus. Wah, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih di tengah-tengah kesibukan Bapak. Pak Arya, namanya singkat, Arya. Ya. Ini asal dari mana ini Pak? Saya Sundanya iya. Oh Sundanya iya. Turunan ada Jermannya iya. Oh Jerman. Ya, gitu ya. Oke, tapi lahirnya di mana? Saya lahirnya di Bandung. Di Bandung. Ya. Anak Bandung asli ya? Ya, anak Bandung asli. Oke. Jadi dari mulai lahir, kecil, remaja, pemuda ada di Bandung. Saya sampai pemuda saya di Bandung. Ya, saya di Bandung, saya pemuda dengan kehidupan yang berkilau-kilau. Termasuk anak baik ya? Baik sekali. Baik sekali. Oke. Pak Arya saat ini kan menjadi ketua dari HDCI Bandung Ministry. Ya. Kan kalau orang yang suka memotoran ini kan kadang-kadang pasti, bukan pastilah, tidak jauh dari geng-gengan, geng motor dan sebagainya. Apakah masa remaja juga terlibat dalam kegiatan seperti itu Pak? Saya geng-gengan masa remaja. Waktu masa remaja kan banyak ya geng-geng motor apa semua, tapi kalau saya kayaknya enggak ya. Enggak ya? Tapi saya kenal sama semua geng motor. Ya saya kenal semuanya, sama semuanya lah, sama semua geng motor, apapun geng motor kayaknya kenal kayaknya ya. Kenapa bisa kenal Pak tapi enggak ikut? Iya saya kenal nggak ikut. Karena emang saya pengen punya dulu emang gue nggak mau masuk geng motor, gue nggak mau masuk apa semua, tapi ya semua temen.
kenal lah semuanya. Kenal semuanya ya? Ya rata-rata kenal lah ya. Oh, oke. Pak Arya kan tidak ikut dalam salah satu, jadi tidak jadi anggota. Iya. Apalagi ketua ya Pak ya, enggak ya? Enggak. Oke. Tapi kenal semua. Ya nggak bilang kenal semua ya, Iya, mungkin kebanyakan kenal. banyak yang kenal. Nah, banyak oke. yang kenal. Pernah nggak Pak terlibat dalam tawuran-tawurannya? Karena kan katanya solidaritas anggota geng motornya kan tinggi. Iya. Nah, Bapak karena teman-teman kenal dengan mereka, ketika ada tawuran, solidar juga ini. Pernah nggak Pak? Kalau saya tawuran mungkin lebih ke zaman sekarang ya. Ya mungkin lebih ke zaman sekarang ya tawuran. Kalau saya dulu orangnya single fighter Pak. Ya aslinya, makanya kenal sih kenal gitu. Tapi gue nggak pernah tawuran, nggak pernah apa gitu. Kayaknya ya emang nggak suka tawurannya. Kalau emang misalnya mungkin dikeroyok mungkin oke gitu ya, nggak ada masalah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tawuran gitu saya bawa pasukan, aduh kayaknya Main keroyokan gitu ya? kayaknya nggak banget kayaknya. Gitu ya. Oh, jadi kalau satu sama lawan satu oke lah gitu ya. Mungkin satu agak lawan lebih lagi gitu ya. Oke lah gitu ya. Intinya oke lah dulu ya, dahulu. 1000 tahun yang lalu. Sebelum bertobat gitu ya. Sebelum bertobat. Oke. Jadi tidak terlibat dalam geng-geng motor tapi punya pergaulan juga dengan mereka. Ya. Jadi senang dengan motor itu mulai kapan Pak? Motor apa motor? Ya mungkin dari motor biasa dulu ya kan. Nah sampai akhirnya kenal dengan motor gede disebut dengan moge. Oke. Jadi gini, kalau senang dengan Harley, intinya gini. Kalau di rumah saya itu sebelum saya lahir udah ada Harley Pak. Iya, karena orang tua saya pakai Harley, turun ke kakak saya apa semua. Saya dari kecil kan liatin aja, aduh, gue punya Harley ya, bla 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 gitu kan. Akhirnya ya puji Tuhan sampai juga Tuhan kasih gitu kan. Pribadi ya? Ya pribadi gitu kan, Tuhan kasih juga. Dan sebelumnya saya punya Harley, saya pakai motor kecil. Saya pakai motor kecil ya, sekolah apa semua pakai motor kecil. Maaf saya mau nanya ini Pak. Ini yang saya temui ini kan sekarang berat berapa ini Pak? Sekarang enggak, ini lagi langsing Pak. 90. Oh 90 ya? Oke, hampir 100. Ya hampir. Jadi kalau bawa motor gede Harley wajar, ya kan? Badan kecil mana cocok bawa ini kan? Nah, cocoknya tapi dulu apakah badan Pak Arya juga seperti ini waktu remaja dan pemuda? Saya dulu waktu remaja nggak terlalu banyak lemak kayak gini ya Pak ya. Saya dulu waktu remaja ya mungkin ya badan saya ya mungkin sekitar 72, 73, 75 tapi ramping tapi oke lah ya karena berisi lah gitu ya, agak berisi lah gitu. GR-nya gitu. Oh, jadi memang sejak muda juga sudah punya postur tubuh emang hobi yang menunjang ya. Hobi saya olahraga emang. Dari olahraga. Ya olahraga. Termasuk bela diri. Saya bela diri enggak, tapi saya suka emang nge-gym. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena keluarga punya Harley, muncul kesenangan, kecintaan terhadap Harley dan kemudian punya pribadi. Iya. Nah, tahun berapa itu mulai Harleyan lah gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya Harleyan, saya dari kecil itu dari umur 5, 6, 4, 5, 7 tahun tuh intinya sering pakai Harley Pak, tapi dibonceng ya. Tapi dibonceng dengan misalnya duduk di depan, kan Harley-nya masih di sini kan, giginya masih Harley tahun 52 gitu kan, 48. Nah, semenjak saya punya Harley, saya punya pribadi ya, saya kumpul uang apa semuanya, umur 18 tahun. 18 tahun saya punya Harley. Wow, masih relatif muda ya? Masih remaja, masih muda, 18 tahun, saya beres udah sekolah. Terus juga saya juga ada saya juga langsung keluar pulau, saya lama di pulau lain, ini dan akhirnya saya beli Harley, saya punya Harley. Di pulau yang berbeda, di Pulau Jawa, di Sumatera. Harley-nya tidak dibawa, tapi beli di sana. Saya beli dari Bandung, bawa ke sana. Sampai saya bawa ke Aceh, Harley-nya gitu kan. Itu tahun 93, 94. Sampai saya dibikin di Medan itu, saya di Medan Pak ya. Sampai saya bikin di Medan itu, sampai saya bikin Harley Cafe. Saya bikin Harley Cafe ya, terus di Aceh, di Los Mawei, saya sampai bikin Harley diskotik. Ya gimana tuh, di Aceh bisa ada diskotik gitu kan. Nah, dan diskotik terbesar. Hanya gara-gara punya Harley dan cinta pada Harley.
Iya, bukan punya karena pernah Harley, dan kebetulan jadi saya emang cinta Harley, saya cinta sama Harley. Jadi dari kecil ya, intinya udah inilah udah masuk di hati gitu Harley-nya gitu kan. Udah gitu saya ada job saya di Medan kan, saya ada job di Medan. Akhirnya saya juga di sana juga, akhirnya saya berkembang di sana, saya bikin usaha di sana, dan juga saya ada lagi job lagi di Aceh di Lok Sumawe, saya bikin apa semua lagi sampai bikin juga tempat juga di sana hiburan juga gitu. Ya kalau dihitung-hitung Pak ya, nggak usah hitung lah dari 5 tahunnya gitu ya, itu kan karena ikut dibonceng ya. Iya. Tadi penjelasan dari Pak Arya, umur 18 tahun sudah punya Harley pribadi. Udah Ya, 18 ke 19-an lah punya. Sampai ke hari ini, jadi saya katanya umurnya berapa gitu ya. Iya, Nanti iya. penonton bisa hitung sendiri. Iya. Sudah berapa tahun ini perjalanan dengan Harley? Saya udah 30 tahun lebih 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih ya kalau dengan saya punya pribadi Ya, itu dihitung dari itu sudah 30 tahunan ya. Iya. Oke, nah kalau sudah punya menunggangi Harley selama 30 tahun kan berarti kan sudah punya pengalaman dan sejarah yang cukup lama kan dengan Harley kan. Nah, cukup banyak. jadi saya kan bukan tanya pada orang yang punya Harley, punya kapan? Baru minggu lalu beli. Baru seminggu ya. Nah, Pak Arya sudah 30 tahunan. Ada masyarakat yang bilang, Pak, itu yang punya Harley itu pika sebelen. Pika sebelen. Arogan. Iya. Seenaknya egois. Iya. Apa tanggapan Pak Arya? Iya. Emang ya gini ya, kalau dengan masyarakat ngomong gitu saya setuju ya. Saya setuju ya. Ada benarnya. Ya, ada benernya. Emang saya kayak kemarin aja saya di kota lainnya gini-gini kadang-kadang emang pika sebelen Pak ya, benar ya, kok kayak begini gitu kan, kok ngerusak image yang emang orang yang pakai Harley yang emang karakternya udah oke, udah semuanya benar gitu, tapi khususnya Pak ya, emang kalau kayak di Bandung saya rasa berdampak buat pika sebelennya kayaknya nggak begitu ya, nggak begitu ya di Bandung. Oke, karena kita juga di Bandung ini sendiri kita ini mengajar sama anggota ini, sebelum kau punya Harley ini kamu mesti benar-benar safety riding, benar-benar mesti benar pakai motornya, ngerti semua bla 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 semua gitu kan. Akhirnya sampai dengan safety riding juga kamu mesti harus punya etika ride gitu. Nah kita punya etika ride nih gimana nih? Gitu kan, kita di jalan, kita menghargai juga pengguna jalan lain dan lain-lain lah semuanya gitu. Jadi intinya ya kalau di Bandung saya rasa udah nggak pika sebelen ya Pak ya, saya rasa ya udah oke lah, dan juga gini. Ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan, dan juga di Bandung ini nih benar-benar impactnya jelas gitu, berdampaknya jelas Pak gitu kan. Kayak misalnya di Bandung gitu kan, sampai kita bikin juga misalnya kalau bisa kita paling suka baksos, paling suka baksos kita. Dan kalau misalnya ada mungkin ada bencana, ada yang perlu dibantu apa semua tuh, ya puji Tuhan. Turun ya. Kalau Bandung itu bisa disebut ringan tangannya buat support gitu ya. Karena kita kan kalau di grup itu kita sering bikin line up. Oke, ada yang perlu dibantu di sini, ada bencana di sini, atau mungkin ada apa bla 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 semua sini kan. Sampai kita punya anak asuh juga, gitu kan. Punya anak asuh kita kan sampai ada kita punya rumah singgah. Gitu, itu udah hampir 8-9 tahun juga itu kan, itu di Cikutra di Bojongkoneng. Jadi intinya kalau buat emang di HDC Bandung sendiri, saya rasa jauh dari pika sebelen kayaknya. Dulu mungkin iya, kesan umum ya. Dulu kesan umum mungkin iya, tapi kalau misalnya buat sekarang kita emang ada ya intinya ada integritas mereka juga, kita bangun juga semuanya juga mengenai buat berkendara juga dan lain-lain. Iya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang tidak bisa dipungkiri betul. kesan yang ada di jalanan ketika ketemu ngum gitu kan, wah emang gitu ya. Emang kadang-kadang juga nggak saya juga suka gitu Pak kan. Ini tuh lagi nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang apa, lagi diem grung. Ada saya. Ya emang ada sih Pak ya, maksudnya kayak gini. Oknum-oknum gitu pasti ada. Dimanapun ya. Apapun misalnya mungkin mereka ya dengan misalnya aduh nih gua punya Harley nih, dan intinya benar-benar udah cita-cita gua, jadi wah gimana gitu kan. Sebelum memang dapat pendidikan istilahnya buat dari organisasi ya. Tapi kalau misalnya khusus buat di organisasi HDC Bandung, kita emang kasih pendidikannya apa semuanya, etika ride-nya semuanya. Nah, nanti kalau dia udah lengkap di sana baru kita lantik.
Kalau dia nggak bisa nggak ikut safety riding, nggak ada pemahaman etika ride, nggak kita lantik. Nah nanti udah benar-benar paham semua, nanti dilantik yuk kita sama kita, nanti kita ada interview lagi dan lain lagi semua lagi ya. Baru, nah di sini benar-benar nih jaga integritas nih, nah kita kasih ke mereka kasih masukan. Apakah itu hanya berlaku di Bandung atau memang berlaku di seluruh Indonesia seperti yang disebutkan oleh Pak Arya tadi? Emang yang baru ini nih yang saya kerasa sih di Bandung emang yang kita emang tekenin karena kan kalau buat dia emang di kota lain kita nggak intervensi Pak. Ya intinya mereka udah punya cabang-cabang sendiri semua ya rumah tangga sendiri gitu kan. Tapi kalau kita buat di Bandung ya kita ya otomatis kita benar-benar mesti berdampak lah gitu kan semua dan juga kalau di Bandung itu di Indonesia tuh anggota terbanyak tuh di ADC Bandung. Kita hampir 1.000 lebih anggotanya tapi ya puji Tuhan. Buat dari segi karakternya oke lah ya karena gini kalau misalnya ada yang nggak oke apa semua pasti kedenger apalagi zaman sekarang ya zaman sekarang kan udah WhatsApp apa dikit semua viral. dikit viral beda zaman dulu kan cuma nelfon pakai Ericsson atau pakai apa kan beda kalau sekarang oke. Pak barusan saja saya dengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Arya, saya mewakili penonton nih. Iya. Oh sampai begitu ya sekarang ya di HDCI Bandung ya. Nggak nyangka kalau memang tadi seorang anggota yang masuk ke HDCI itu harus betul-betul menyadari keselamatan. Iya keselamatan dirinya dan orang lain. Safety riding, etika ride. Baru yang kedua adalah etika. Yes. Ini kan satu hal yang inilah yang dipermasalahkan oleh masyarakat kan. Ini betul-betul nggak sopan banget, nggak punya etika banget gitu ya. Emang lu hidup sendirian gitu ya. Kan banyak pengendara lain gitu ya. Nah, tapi ternyata kami baru tahu dan kami baru dengar ini ya. Di Bandung itu sangat ditekankan. Bahkan kalau itu nggak lulus nggak bisa jadi anggota. Iya. Wah. Iya. Luar biasa. Iya. Kalau misalnya dia nggak ikut persyaratan itu, khususnya safety riding, ya dia nggak dilantik dong. Ya nanti mungkin buat next tahun depannya lagi mundur gitu. Silakan kamu punya motor gede, tapi bukan jadi anggota. Ya mungkin kita bisa bikin ya kalau misalnya udah gitu jadi partisipan pun oke tapi bukan anggota gitu kan anggota. Dan juga gini juga Pak nah kalau buat HDC Bandung kita tekanin itu tapi di Indonesia ini di Bandung ini semua ini banyak pun motor-motor besar juga banyak gitu ya mudah-mudahan kita sama-sama semuanya buat menekankan bisa memberikan impact ya impact lah memberi contoh itu jauh lebih bermanfaat daripada ngomong. Impact positif ya. Oke. Nah, saya berangkat dari hal-hal yang seperti kita rasakan dan kita lihat lah ya. Di mana-mana ada motor besar. Kan motor besar itu kan bukan cuma HDCI, bukan hanya Harley kan, banyak. Tapi ya suka tidak suka kalau bilang motor besar ya satu yang kepikiran adalah Harley gitu kan. Nah, dengan segala macam yang kita rasakan, kita lihat. Nah, di tengah-tengah kesan masyarakat seperti itu, tiba-tiba muncul HDCI Bandung Ministry. Nah, ini nama ministry ini kan, ini wah, yang benar nih HDCI kok punya ministry gitu ya? Benar apa benar gitu ya? Bagaimana aja Pak? Apa betul ini ada di Bandung HDCI Ministry, Bandung Ministry? Iya, betul Pak. Bandung Ministry ada di Bandung, gitu kan. Mungkin kronologisnya saya ceritain sedikit nah itu dia. Kapan ini berdirinya Pak? Ini ADC Bandung Ministry 2016 di Bandung. 2016. Jadi sekarang udah 8 tahun. Ya, gitu kan. Jadi kenapa berdiri ADC Bandung Ministry gitu kan? Nah, ya contohnya kayak misalnya saya lah ya. Saya dulu itu berantakan. Ya hidupnya berantakan, nggak enak, nggak semua bla 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 bla, onar dan lain-lain lah semuanya. Tapi kayak saya juga pribadi gitu, gue pengen gue pelayanan, gue pengen gue hidup bener, gue pengen bla 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 bla, gue pengen ninggalin semua hal-hal karena hal negatif tuh hampir saya cobain semuanya, semuanya apapun saya cobain gitu kan artinya. Tapi gue pengen hidup benar, gue gimana caranya bla bla bla. Terus artinya gini, terus sekali waktu gini, kalau saya punya keluarga, istri saya kan pelayanan dia pelayanannya, tapi terus saya juga pengen pelayanan gitu. Terus buat pelayanan gitu kan yang cuma tahu, aduh pelayanan di gereja, tapi kayaknya
nggak gua banget gitu ya. Panggilannya nggak ke situ ya? Iya, panggilannya nggak ke sana. Aduh, ya mau ke gereja gimana? Kenapa gitu kan? harus memaksakan diri Ya, kan? kalau sekarang sih saya udah di gereja saya pelayanan ya, udah kalau misalnya ada kegiatan pelayanan saya pasti ada gitu ya. Dan juga ini gini, sekali waktu ini ngobrol kita waktu itu lagi riding di Lembang, ada teman-teman seiman ngobrol semua, ini gua tangkap gitu kan, ternyata ada juga kerinduan yang sama. Yuk kita bikin yuk HDC Bandung Di Ministry sini gitu ya, di HDCI. ya yuk kita bikin HDC Bandung Ministry gitu kan. Dulu tuh HDC Bandung Ministry itu paling cuma 6, 7, 8 orang 9 orang gitu ya, bla bla ini. Kita rekrut terus teman-teman juga emang yang benar-benar yang benar-benar mau juga buat gabung juga rekrut juga bla bla semua gitu kan. Akhirnya sekarang udah anggota kalau saya lihat ini udah hampir 200-an lebih lah ya gitu ya. 220 atau berapa gitu kan. Akhirnya kita terus berdampak gitu kan. Nah, terus akhirnya karena gini Pak, saya balik lagi ya. Ya dulu karena kehidupan itu emang negatifnya bisa disebut gaspol. Ya, negatifnya gaspol. Gak tanggung-tanggung ya? Nggak kayaknya kalau nggak negatif tuh kayaknya perasaan dia dosa gitu. Ya artinya kebalikan ya. Artinya tiap hari bermasalah selalu hal dia terus bermasalah gitu kan. Artinya ada dan intinya ya puji Tuhan masih dikasih umur sehat juga, masih dikasih nyawa sama Tuhan juga, berarti ada rencana Tuhan. Ya gitu kan. Mungkin kesempatan. Masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Kalau saya mungkin kesempatan orang mungkin 1, 2, kalau saya mungkin udah ke 100 ya. mungkinnya udah ke 10, 20, 30 udah banyak banget gitu kan. Gitu kan artinya sampai kayak motor aja saya tabrakan tuh saya sering Pak ya. Saya motor tuh udah habis 5 ya, tabrakan hancur sampai di kilo ya, bla 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 bla. Berarti bayangkan lah ya kalau motor itu nggak bisa dipakai lagi, ya, bentuknya seperti apa, bisa ceritakan? Ya, rodanya bagaimana, mesinnya bagaimana? Jadi salah satu terakhir waktu yang tabrakan itu tuh ya setelah tabrakan itu ada tabrakan dikit-dikit lah ya, tapi ini yang fatal. Saya itu tabrakan sebenarnya udah berapa kali sih Pak, udah sering ya Pak ya, tabrakan kayak depan-depanan lagi kecepatan lagi full, loncat sampai ngelewatin mobil, saya salto semua dan juga jatuhnya Tuhan juga benar-benar Tuhan itu ya luar biasa gitu, jatuhnya nggak sampai muka, nggak sampai dibikin sama Tuhan tuh berdiri saya jatuhnya. Iya puji Tuhan itu di Lumbir Jawa Tengah, itu lagi kencang banget itu, saya lagi kencang lagi ya, mungkin dia lagi belok 120 110 lah ya. Gitu ya, itu tiba-tiba tabrakan. Terus yang terakhir kemarin yang tabrakan yang fatal, saya bukan tabrakan, saya ditabrak. Saya ditabrak. Jadi saya pulang dari kehidupan malam. Saya pulang lewat jembatan layang kan, malam minggu pulang lewat jembatan layang, rumah saya masih di Cikutra. Nah, kalau di jembatan layang sini kan kalau dulu tuh seni pakai trek balap. Sama mobil anak-anak muda kan. Nah, saya lagi santai, saya paling ngejalanin 60, 70, 80 lagi santai 80 atau 70 gitu. Saya ditabrak tuh dari belakang itu sama ada mobil lagi trek balap. Dia tuh kecepatannya kencang, menurut pengakuannya itu 140 ke 160. Ya ini saya ditabrak dari belakang karena dia mungkin udah hilang kendali gitu kan, udah hilang kendali. Tabrak dari belakang. Akhirnya saya mental itu kata polisi itu tuh setelah diukur 70 sampai 100 meter. Itu pasti berguling-guling gitu. Nggak tahu saya gimana jatuhnya. Kalau nggak keseret dong. Nggak tahu saya karena udah nggak ingat Pak, udah nggak ingat. Jadi saya ditabrak, saya mental karena saya langsung koma. Saya koma dan juga di koma itu sendiri udah nggak ada harapan karena saya dari pupil mata semua udah nggak gerak, dari sini udah dari kuping darah, dari mana-mana udah keluar darah gitu kan semuanya. Emang juga terus dari segi GCS juga tingkat kesadaran itu udah di bawah normal gitu kan, dari 8, 7 turun terus gitu kan, turun gitu kan. Dan yang besuk saya juga katanya banyak gitu ya, banyak teman-teman ya dari mana-mana dari luar kota semua juga pada datang. Waktu itu masih belum zaman WhatsApp waktu itu, masih handphone biasa. Mungkin dikira inilah terakhir kita lihat Arya gitu ya. Ya mungkin gitu ya, artinya sampai ngantri sampai diisi pakai buku tamu. Buku karena udah full banyak gitu kan. Nah akhirnya saya tuh emang ya udah mungkin terakhir mungkin ya. Saya tuh udah makin GCS tuh tingkat kesadaran tuh dari 7 turun 6 5. Nah dari 5 saya mau ke 4 akhirnya karena dokter nggak bisa apa-apain. Karena saya udah odem. Kalau saya udah gede, udah odem jadi cuman nggak bisa dioperasi, nggak bisa diapa-apain, lagi odem gitu. Jadi saya cuma dikasih Neurobion. Cuma dikasih obat Neurobion aja.
ya, dan juga ya istri saya semuanya dengan doa ya, semuanya ya, pendoa semuanya full doa mas. Ini pas sekali waktu karena saya emang udah makin turun, istri saya punya hikmat ya. Ini panggil anak saya yang paling kecil, Tiffany namanya. Ya, Tiffany waktu itu masih kecil. Nah saya itu sebelum saya tabrakan, saya emang janji sama Tiffany itu, Dek, nanti kamu sama papa desainin kamar kamu ya. Nanti papa bikinin pakai apa semua ini. Dia excited gitu kan, bla 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 gitu kan. Tapi pas itu kan saya udah keburu ini kan, keburu jatuh kan, udah tabrak, udah koma. Hanya pas udah makin gejala turun, istri saya bawa Tiffany ke dalam, bawa ke dalam. Sampai dia gini, papa, saya nggak tahu ya, saya nggak ingat ya. Udah nggak sadar kan? Papa kan mau desain kamar Fanny, papa kan nih. Itu ya mungkin di sini mungkin batin ada ya, batin ada ya, alam bawah sadar saya ada gitu ya, papa. Ini dari sana pas ngomong gini kata istri saya kan, saya nggak tahu ya, kata saya keluar air mata katanya, saya keluar air di sini, tetap keluar gitu kan, air mata keluar gini kan, karena nggak bisa ngomong tapi mungkin batin ada gitu. Pasti Vanita Vion gitu, akhirnya di sana saya punya yang tadinya emang udah makin turun, udah makin mau lewat lah ya. Ini saya naik. Jari tek naik ini katanya. Tap. Ini terus naik teng. Puji Tuhan. Itu diselamatin dari kejadian dari tabrakan gitu. Saya lihat sekarang kan jarak kan hanya 1 meter lebih sedikit. Ya. Nggak ada bekas sama sekali, Pak. Ya. Namanya udah separah itu ya, 70 meter. Waktu itu memang kondisinya tidak ada luka atau bagaimana? Saya nggak luka karena cuma dari helm aja, cuma darah apa semua, terus tulang belakang patah. Pas waktu saya patah juga kan, pas saya udah agak sembuh, saya kan ini kenapa? Saya setiap duduk saya sakit waktu itu. Dia saya ke dokter ortopedi waktu itu ada almarhum dokter Diki di Almahera. Ini saya tanya ke dokter Diki, dia juga kebetulan dari anggota Harley juga, Dok, ini kenapa tulang belakang saya sakit terus? Coba Arya sini diperiksa katanya kan, diperiksa di ronsen. Kata dokter, Arya ini tulang ekor kamu patah katanya, ini tulang ekor kamu patah. Tapi sekarang udah nyambung lagi. Puji Tuhan. Thank you Lord gitu ya. Ya nggak ada masalah, dan nyambungnya puji Tuhan ya. Nyambungnya kan kalau bisa gini. Kalau tulang patah kan kalau nggak benar mungkin nyambungnya bisa gini kan, kata gini. Puji Tuhan nyambungnya. Lurus begitu ya. Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa kan. Jadi mujizat tuh benar-benar wow gitu, dan itu hanya dari situ, belum banyak lagi yang lain lagi. Nah, tapi dari itu apa yang kemudian muncul dalam benak, dalam pikiran, dalam perasaan Pak Arya? Saya dikasih kesempatan ini sekian banyak kecelakaan, mungkin ini yang paling dibikin rupa, bahkan sudah nyaris lewat. Ada sesuatu yang akhirnya Tuhan berikan? Gini Pak, jadi gini, saya ini emang error ya, saya ini error, dan juga emang saya dari kecil itu saya udah minum. Dari saya umur 5 tahun itu tuh saya udah minum apa semua terus, dan kehidupan tuh narko tuh saya tuh nggak pernah berhenti aslinya, karena intinya gini, kalau berhenti tuh dosa lah istilahnya kayak begitu. Tiap hari terus ya selama berpuluh-puluhan tahun ya, terus narko tiap hari kan, dari zaman narko apa pasti gue yang perdana. Nah waktu saya koma kan ini udah nggak ada harapannya, orang pasti kayak bapak tadi, aduh harapannya apa nih pas bapak sembuh apa gini nih. Saya sembuh ya, ini saya sembuh, saya udah bisa jalan ya, ini saya bisa berdiri apa semua. Dan dalam hati saya waktu saya udah bisa berdiri apa semua, apa juga yang kira-kira bapak pikirin? Harapannya ya Tuhan, aku mau mulai ini Tuhan. Nah itu ya. Harapannya begitu ya. Saya waktu saya baru sembuh, saya gini dalam hati saya, gue masih kuat nggak ya gue pakai narkoba? Nah parah kan? Parah. Jadi gue masih kuat nggak ya gue pakai lagi? Gue masih kuat nggak ya gue pakai lagi? Itu artinya udah gini nih, dan pakai lagi saya. Wow. Pakai lagi. Artinya kejadian yang luar biasa itu tidak membuat Pak Arya menjadi titik saya berhenti. Tidak ya. Jadi saya tuh Pak ya, kalau istri saya tuh kalau misalnya saya nggak pulang tuh ya, antara dua kalau udah telepon tuh. Satu kalau nggak di kantor polisi, satu kalau berantem atau rumah sakit. Nah itu jadi antara itu aja, kalau bisa nggak pulang kenapa nih gitu kan. Pas yang sekali waktu yang kemarin yang terakhir yang koma kok nggak pulang, tapi ada telepon dari rumah sakit tanya, itu baru sih saya datang dari rumah sakit.
Nah terus yang waktu itu tadi juga ya gitu, saya pas setelah saya sembuh atau pas semua udah bisa ini, gue masih kuat nggak ya gue pakai narko, gue pakai dan pakai lagi dan jatuh lagi dan tabrakan lagi dan di sini bolong lagi di sini lagi. Jadi ada pen nggak ini di tubuhnya Pak Arya? Saya ini Pak kalau ngomong patah ini, saya ini sebadan ini dari sini saya ini odem ya, saya ini koma apa semua ya, gigi apa semua ya, terus dari sini mata semuanya ada, dari sini pun ini hidung ini pun pernah ke sini ke bawah gitu ya. Ini dari sini ini patah nih, ini patah, udah gitu tulang dari sini dicangkok ke tulang dengkul, ini patah lagi. Ini makanya kan sering Pak tabrakannya. Wah, ini sudah bionic man nih ya. Iya, ini urat ini 2 putus. Ya banyak kalau digini ini kan beda kan, ini dekok, ini enggak aja. Ya gitu, tapi nggak ada pertobatan. Nggak pernah nemu bertobat, intinya nggak pernah nemu namanya. Enggak, gua dan contohnya gini lah. Ya contohnya udah koma aja, udah yang paling parah aja pun tetap aja gua dan lagi pakai lagi gitu. Nah, kalau gitu titik baliknya di kejadian apa, Pak? Waktu saya bertobat. Nah, jadi gini. Makanya nih cara Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal untuk mengubah hidup seseorang. Betul. Ya, dikasih tabrakan, dikasih penjara, dikasih apa semuanya bla 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 bla. Nggak mempan ya. Malah anak saya pun waktu lagi yang bungsu waktu lahir pun saya lagi di Jalan Jakarta. Wow. Gitu. Saya lagi Jalan Jakarta. Kebonwaru. Ya, akhirnya saya cuman minta waktu gitu kan, boleh nggak saya lihat itu kan saya ya, dan yang paling saya takut itu saya kan agak kurang oke lah ya, agak jahat lah ya Pak ya, agak kurang oke ya, banyak bikin orang masalah lah ya, bikin nggak oke lah dari dulu. Artinya terus saya tuh di sana kan di Kebonwaru kan ada gereja kan ya. Ya, betul. Ada gereja ya. Saya di sana saya berdoa ya karena anak mau lahirnya. Saya tuh kenangis karena aduh, semoga anak saya ini lahir ini normal. Tidak cacat, bla 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 bla. Karena saya sama orang lain bermasalah. Mungkin bikin banyak orang yang bermasalah gitu, bikin yang mungkin sampai sekarang mungkin kena masih dampaknya semuanya. Jadi saya tuh berdoa ini nih. Akhirnya saya sampai keluar air mata ya ini. Akhirnya dikasih waktulah saya pasti saya lahir. Saya dikawal sama sipir kan. Nah, dia saya lihat ke Boromies, lihat anak. Saya lihat semuanya lengkap. Semuanya puji Tuhan. Waduh, lengkap bla bla bla. Doanya dijawab Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang punya rencana ya. Thank you Lord. Saya bilang ini udah semua itu udah balik lagi ke Jalan Jakarta lagi. Dan setelah udah berapa bulan baru saya pulang. Gitu. Dan juga ya itulah ya, kejadian saya sering bolak-balik nyusahin orang, nyusahin keluarga, apa semua, nyusahin istri semua ini. Tapi saya punya istri emang yang luar biasa, full sabar. Itu keren abis. Jadi saya keren abis udah gitu, dan juga keluarga saya semua, dari orang tua saya juga. Ya karena emang dari dulu kehidupannya gitu aja, dari zaman sekolah sampai besar sampai itu gitu aja masalahnya kayaknya. Makanya kan baru beres koma aja udah kayak begitu. Dan setelah beres koma tabrakan lagi saya sering Pak, bolong apa semua ini. Belum normal gitu kan. Nah akhirnya saya pakai narko lagi. Dan kalau saya pakai narko itu saya bukan BD ya. Saya bukan BD, cuma saya stok BD. Ya stoknya kayak BD banyak saya, tapi saya bukan BD ya. Orang baik yang suka ngasih Pak, suka baik maksudnya. BD ini mungkin penonton kita nggak tahu itu bandar. Iya, tapi stoknya emang akhirnya saya lagi pakai ya, waktu itu pakai sabu saya lagi pakai ya, mungkin sabu ada yang lainnya. Saya lagi pakai ya, ini itu di rumah saya pakai di rumah, waktu itu masih di Cikutra. Tiba-tiba sekitar jam 5:30 jam 5 ya gitu ya. Ada masuk SMS, masih zaman SMS kan, belum ada WhatsApp semua. Ada masuk SMS ya. Ada masuk SMS. Ketik spasi titik kalau Anda mau dapat firman Tuhan. Wow, gue bilangnya, gue bangga dong. Ya artinya saya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah saya baca. Saya nggak tahu dulu Lukas di mana, Matius di mana, Kejadian nggak tahu aslinya. Bahkan mungkin Alkitab taruh di mana saya nggak tahu ya. Saya tuh kalau misalnya ke gereja itu numpang tidur. Ya artinya bisa di gereja bisa tidur, karena udah kurang tidur, istirahat apa semua. Akhirnya ketik spasi titik kalau Anda berfirman Tuhan. Wah bangga kan saya kan. Wih kata saya ini si penjahat ini dapat nih dapat ini kan ya. Akhirnya
saya bangga kan, akhirnya saya turun ke bawah kan, kan saya di lantai 3 turun ke bawah, jadi saya mau pelayanan, saya panggil kan, in sini in, apa sini, nih, gua dapat firman Tuhan, kan bangga kan, saya bangga, gila ini si penyiar kan bangga, dan nggak pernah baca Alkitab Pak, ya, nih gua dapat firman Tuhan, ini. Wah, kok saya nggak dapet ya kata itu, gua dapat, bangga kan, saya bangga, akhirnya, saya dapat setiap pagi firman Tuhan saya dapatkan ini, wah bangga kan nih. Tapi ternyata koresponden ini yang firman Tuhan ini cari uang dia tuh ya, motifnya ya makanya kan cara Tuhan itu mau pakai apapun, batu aja bisa dipakai sama Tuhan buat membayar soalnya. Ini kok ini si koresponden ini kok narik duit gua terus ini gini terus kan. Akhirnya saya tanya kenapa saya baru isi pulsa ya? Tapi kok pulsanya udah habis lagi ya begitu. Udah isi lagi, nggak yakin kan? Udah hampir 3 kali kan isi habis. Akhirnya ini koresponden ini berarti gue dapat firman Tuhan disedot duit gue. Disedot gue. Tapi karena saya udah kepincut sama firman Tuhan, saya udah sama kepincut firman Tuhan, saya punya inisiatif dari Tuhan, digerakin sama Tuhan. Daripada kamu yang dapat firman Tuhan, mendingan kamu yang kirim firman Tuhan, gitu kan? Akhirnya sampai saya ambil Alkitab, ambil apa? Zaman dulu kan belum ada ini Pak, belum ada. Kalau sekarang kan belum ada aplikasi di handphone kan apa semua. Zaman dulu kan saya ngetik sendiri Pak, ngetik aslinya kan, dan ngetik ya mungkin Tuhan perhitungan ya mudah-mudahan. Hanya saya ketik kan, ini ketik ini, saya kirim ke teman-teman saya yang dekat, saya kirim ke anak saya. Terus apa semua? Jawab ke teman-teman saya. Kaget lah. Ya saya kirim aja kan, saya kirim mau misalnya mau yang Muslim atau teman-teman saya mana, kirim aja lah, contohnya ini kirim. Nah, dari sana saya digerakin sama Tuhan ya, Sekarang gini, kamu sekarang ngirim firman Tuhan ke teman-teman kamu, ngirim firman Tuhan ke anak kamu, ke saudara kamu. Tapi kehidupan kamu masih kayak begitu, masih narko, masih mabok, masih cewek, masih semuanya kehidupan malam bolak-balik. Ya kamu sama aja nyalipin saya 2 kali. Iya kan, saya dapat itu kan. Kamu aja sama aja seperti nyalipin saya 2 kali. Kata orang, ini orang gila nih. Gue kirim firman sama gue, tapi baru keluar dugem masih edan apa semua gila tuh, kalau kehidupan masih kan sama aja, gitu kan. Artinya dari sana saya bertobat. Jadi cara Tuhan itu nggak pernah luar biasa, nggak pernah pasti yang bertobat kayak gini jarang Pak. Makanya kalau dulu kan saya bilang si Kang Arya mah ini mah mesti masuk ke NK, katanya NK tuh Nusa Kambangan Pak ya, mesti dikirim ke NK ini, karena kan kalau polisi bolak-balik terus udah aja udah gitu aja gitu kan, ini mesti kirim ke NK katanya ini. Tapi ya cara Tuhan itu nggak pernah kehabisan akal ya untuk mengubah hidup seseorang. Simpel banget. Ini si penjahat ini cuma sama SMS pun bertobat. Nah itu kayak tadi Bapak dengan batu, dengan apa ya keren aja itu. Istilah saya, Tuhan tidak hanya punya 1001 cara, tapi 1.000.001 cara yang tidak pernah kepikir sama kita. Dan suka-sukanya Tuhan kan mau pakai cara apa aja kan? Itu dia. Jangan kita bilang Tuhan kasih dia sakit supaya dia bertobat, belum tentu. Kasih dia kecelakaan supaya dia bertobat, belum tentu. Iya, betul. Ini cuma dikasih SMS betul. Ya kan, karena tabrakan udah kejadian beberapa kali ya. Dan masalah bisa masuk polisi, urusan polisi bolak-balik, rumah sakit kayaknya sebolak-balik sering, kayaknya pasti ini lagi rumah ini. Dan itu dari dulu Pak, saya dari SMA udah sering keluar masuk rumah sakit gitu kan, ada aja kejadian. Oke. Gitu. Nah, dari semua kejadian itu ya, ada beberapa yang menjadi peristiwa yang penting ya di dalam kehidupan Pak Arya ya. Salah satu tadi yang saya dengarkan ketika anak bungsu lahir, itu kan udah pasti ketakutan ya, kekhawatiran kan. Ingat, aduh kalau saya salah mungkin dihukum kah, jangan-jangan anak saya yang dapat hukumannya kan gitu. Nah, akhirnya iya kan. Nah itu dia. Betul, saya ngeri di sana. Dan ketika ternyata lihat anak semuanya lengkap normal, waduh rasanya Tuhan tidak menghukum saya, ya kan. Dan keterlaluan dong, saya masih juga kembali lagi untuk hal yang tidak benar ya. Nah, tapi masih kembali juga itu. kalau saya jadi Tuhan ini saya begitu masih kembali juga Pak, masih kembali lagi terus aja, masih error lagi gitu. Nah, jadi sampai betul-betul stopnya itu bagaimana? Iya kan, sama SMS. Oh, hanya itu dia.
Jadi saya tuh bandel saya tuh cukup dalam ya, cukup dalam karena dari dulu bandel ya, cukup dalam. Ya cuma sama itu aja. Berubahnya cuma simpel aja. Nggak usah mesti yang hal karena gini. Kalau tabrakan saya udah sering, patah saya sering, apa semua sering, tapi terus aja kejadian, terus ya apa semua karena udah sering banget lah Pak, udah sering banget. Dari saya SMA, dari saya di mana, dan juga kalau misalnya ada urusan apa semua, saya tuh paling depan, paling suka. Gua ring satu, gua gini apa semua. Iya Pak, sampai artinya mau sampai ke pulau lain, sampai ke Aceh, sampai ke mana gaspol saya terus ke sana. Artinya Oke. kalau bahasa Sundanya ulasin ku takut ketika. Pak, saya ingin tahu ya, mendirikan HDCI Bandung Ministry, yang saya tahu, saya dengar, ini konfirmasi, ini baru ada satu di Indonesia, betul? Iya. Jadi pertama dan mungkin saat ini masih satu-satunya. Kita berdua mungkin akan diikuti ya kota-kota lain ya. Iya. HDCI Jakarta Ministry, HDCI Yes. Surabaya Ministry ya. Ya. Nah, berdiri 8 tahun lalu, sekarang sudah 8 tahun. Kan tidak mudah mulai mendirikan, rekrut anggota dari 89 sekarang ke 200-an. Yeah. Apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam membangun HDCI Bandung Ministry, Pak? Ya, jadi gini Pak. Kalau di HDC Bandung Ministry ya puji Tuhan ya Pak ya. Kalau buat dari segi kesulitan atau apa semua sih ya saya rasa support ya semuanya ya, nggak ada masalah, bagus semuanya. Karena intinya juga kita kan di sini juga bukan bikin sesuatu hal emang komunitas yang nggak bagus ya, gitu kan. Nah kayak sekarang gini, kayak kita kan di HDC Bandung ini kan ya kita minoritas ya di Harley di Indonesia lah makanya ya kita kan ya. Nah, dan juga saya di sini saya sebagai wakil ketua ya. Nah, pertama saya bikin dulu HDC Bandung Ministry ya. Akhirnya dan saya ada sahabat saya juga dulu ya, tapi udah nggak ada sekarang, udah dipanggil Tuhan, dulu di Supratman. Udah gitu artinya terus saya akhirnya bikin juga, Kang, udah aja yang Muslim juga kita bikin juga gitu kan. Nah, jadi siapa emang yang mereka kita tidak memaksakan loh. Kita tidak memaksakan, yang Kristen pun tidak memaksakan, ayo mesti ikut misi. Oh enggak masalah. Kalau emang merasa terpanggil, silakan. Yuk kita bareng, kita pelayanan, kita jadi berkat semua. Dan juga yang Muslim demikian. Nah, ini yang Muslim saya bikin kita bikin waktu itu kita ini semua sama teman-teman Muslim apa semua. Kita bikin sama teman, akhirnya kita bikin majelis taklim rabani, gitu. Dan juga sama kegiatannya, gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini kita kan kalau kayak di Bandung ini kita bikin tuh fellowship. Kita jadi ada fellowship. Jadi gini, kalau setiap hari Minggu ya itu buat di gereja masing-masing. Silakan gereja masing-masing ya. Nah ini tapi kalau kita bikin fellowship itu tuh sebulan 2 kali kita bikin. 2 minggu sekali. Ya 2 minggu sekali ya, sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Artinya kita bikin fellowship, kita ada tempat di Pasir Kaliki. Itu juga dikasih juga sama anak Tuhan juga, sama yang punya. Jadi ada sekretariat ya? Ada. Jadi di sana kita bikin namanya House of Grace gitu kan. Dan juga teman-teman juga emang kalau emang yang misalnya mereka ada pelayanan juga silakan dipakai tempat itu, nggak ada masalah gitu kan. Yang penting sama-sama merawat lah gitu kan. Nah udah gitu ya itu berjalan apa semuanya. Dan juga ya buat misalnya buat kendala apa semuanya saya rasa oke, nggak ada masalah karena kita di sini jadi berkat juga gitu kan. Dan juga kalau di HDC Bandung gini Pak, kalau di HDC Bandung ini unity-nya keren ya. Artinya gini, salah satunya kalau misalnya ada event Muslim kayak misalnya lebaran atau apa, atau mungkin kegiatan sosial apa semua itu PIC-nya yang bikin acaranya dari non Muslim gitu kan, jadi non Muslim dengan berbagi tajil dan apa semua ini yang non Muslim ini kalau ada. Tapi kalau misalnya ada event ada event yang non Muslim apa semua itu PIC-nya itu teman-teman dari Muslim gitu. Nah makanya kita dibikin juga, sampai kita bikin juga karena emang di sini kita saling emang menghargai apa semua, kita sampai bikin ada Santa on the Bike namanya. Santa on the Bike SOTB gitu kan. Jadi ya kita di sini sama-sama kita kolaborasi dan lain-lain ya. Bagus. Jadi intinya kalau buat kendala sih puji Tuhan karena intinya semuanya tuh ya diawalnya dengan kasih ya. Ya makanya kasih itu di atas segalanya. Ya kasih itu di atas segalanya. Puji Tuhan ya, kendala yang nggak sampai yang oke lah ya, nama juga di sini kita anggota ada 1000 ya. Mungkin nggak tahu ya, tapi nggak nyampe sih ke saya pribadi sih nggak ada masalah. Jadi
keselamatan diutamakan, etika diutamakan, dan sekarang ada lagi yang di atas dua hal itu yaitu spiritual, ya Yes, kan? yes. Jadi anggota-anggota HDCI yang Kristen diberi wadah yang namanya HDCI Bandung Ministry, Yes. ya, Kristen Katolik. Kristen Katolik, ya. Nah, kalau sudah bertemu, apalagi ada fellowship, tentu berbeda lah ya. Ya. Ibadah kan dengan di gereja berbagai kalangan ada, tapi ini beribadah dengan satu komunitas. Kan gue tahu lu siapa, tapi ternyata lu mau ikut ibadah ya. Nah, itu kan itu lebih menyentuh ya. Iya, iya. Lu badannya gue juga udah kenal, Iya, iya. tapi ternyata mana fellowship. Iya. Itu kan sesuatu yang tidak apa ya Pak ya, tidak biasa itu kan. Iya. Sesama teman yang tahu, nggak nyangka dia juga mau ibadah dan sebagainya. Itu bisa bikin wadah seperti itu kan, kalau bukan dari Tuhan rasanya Iya. bisa bikin setahun mungkin udah selesai, Iya. udah bubar. Iya. Tapi ini bisa 8 tahun. 8 tahun dan ini ya sampai 100 tahun pun harus tetap ada. Haleluya. Haleluya. Bersama Yesus. Iya. Yang Jadi gini Pak Yunus, jadi gini. Emang dari kita ini semuanya latar belakangnya beda-beda tipis. Iya. ya Ya latar belakangnya ya sama lah gitu ya. beda-beda tipis lah ya, biarpun mungkin ada yang lebih tebal, ada yang tipis ya, ini ya, artinya latar belakang gitu artinya, dan juga ya sama juga gitu, dari kita juga pengen juga nih berubah, tapi gue gimana caranya ya. Nah karena gini juga, saya ada dengar juga dari member ministry juga, Kang katanya, ya gimana bro, Kang saya katanya ya, saya kalau di acara fellowship ini sih saya pasti hadir, saya nggak pernah nggak hadir katanya. Kalau gereja saya mah jarang hadir Kang katanya. Sampai gitu ya. Karena kenapa? Karena kita nggak ada ngejudge. Iya. Kita nggak ada ngejudge ya. Kadang-kadang kan mungkin, aduh ini siapa ya, atau dengan misalnya pakai mungkin dia kecil pakai baju Harley apa sebenarnya orang kurang gimana, mungkin dengan mungkin ya ada mungkin ya mungkin dari bukan dari pengerja, mungkin dari siapa, mungkin dari dan lain-lain, ini merasa kok intinya Saya nggak itu ya, nggak dirangkul. Kalau kayak kita kan nggak datang siapapun, brother peluk kita pasti gitu kita, brother gimana kabarnya, peluk ini ada kita share, ini bener mereka, gue welcome, gue padahal di sini. gereja kita nyanyi ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Enggak, maksudnya ya enggak, ini mah cuma dari orangnya ya. Tapi ya kalau di gereja saya sih enggak, oke ya dia oke, malah kita punya ministry dibikin jadi home lah istilahnya gitu ya. Jadi intinya ada wadahnya juga, salah satu emang kayak kita ministry juga intinya ya ada di bawah gereja-gereja juga gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba Tidak lepas misalnya lah ya. ngawur sendiri gitu, enggak gitu kan. Malah kita punya pembina juga, salah satunya dari gembala juga ada juga gitu kan. Jadi luar biasa kalau dengar dari cerita Pak Arya, orang-orang yang sudah terbiasa menikmati dosa, Yes. bukan merasa bersalah lagi, tapi menikmati gitu ya. Bukan menikmati, mendalami. Aslinya mendalami. Bisa berkumpul dari sebuah komunitas yang sekuler awalnya, HDCI, tapi dari HDCI-nya muncul pelayanan HDCI Bandung Ministry, di mana ada pembinaan rohani di sana lewat fellowship. Itu pasti luar biasa. Kalau saya bisa wawancara 1, 2, 3 orang anggota nanti, tentu ada sesuatu yang mereka bisa katakan, ibadah di gereja oke, tapi ibadah di HDCI Bandung Ministry itu sesuatu yang berbeda. Dan juga gini Pak, kita tuh kayak setiap hari ya, dengan sekarang udah ada gadget ya, kita tuh ada grup kan, kita setiap hari tuh share firman. Share semua firman. Jadi kalau pagi itu udah pasti share firman kita semua. Tap dari siapa, dan kita nanti sama benar dikuatin juga kan, saling nguatin apa semua ini kita share setiap pagi. Artinya ya kita terus, jadi nggak cuma nama doang gitu kan, apa semua ya puji Tuhan lah ya. Dan juga ya puji Tuhan gitu kan, dari teman-teman gitu kan, yang emang ini banyak juga yang juga berubah juga gitu kan. Yang isinya 3 tinggal 2, dari 2 tinggal 1, balik lagi. Jadi macam-macam Mbak. Atau misalnya kelakuannya gimana lagi, intinya ya kapan sih mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Kesempatan lah, hidup ini kesempatan lah, sayang banget lah kalau misalnya
kita udah bener-bener peluputannya tuh yang super duper luar biasa gitu. Aduh, apaan lagi nih? Dan ternyata hidup penuh damai sejahtera nih keren abis. Iya, Pak. Ini ada 200-an kan anggota ya? Ada. Nah, saya bisa menduga begini. Istri-istri dari anggota HDCI Bandung Ministry pasti berterima kasih dengan adanya HDCI Bandung Ministry. Kelihatannya Iya begitu. toh? Iya toh? Tapi yang lebih dari itu, yang mungkin anggaplah saya keliru mungkin ya, tapi saya bilang begini, yang paling bahagia itu adalah istrinya Pak Arya gitu. Ya, kan Bapak yang cerita sekarang kan, yang lain kan saya nggak tahu ceritanya kan. Nah, saya bisa bayangkan Pak ya, itu istri Pak Arya itu kesabarannya udah nyaris tanpa batas itu Pak. Iya sih. Kalau dia dia kan manusia gini ya, kesabaran itu ada batasnya, tahu nggak? Kan gitu kan. Betul. Tapi kalau istri Pak Arya, dugaan saya ini kayaknya nggak ada kenal batas ya. Emang. Ini udah demikian rupa. Bener. Rasanya udah keterlaluan gitu ya. Kayak gini mending ditinggalin aja katanya. Macam-macam lah gitu ya. Benar. Ada ungkapan, di balik seorang pria sukses ada istri sukses yang mendampinginya. Ya, Oke, dan ini kan mendoakan dan sebagainya. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang nggak tahu. Hah? Siapa istri Pak Arya? Istri saya Indri. Nama Indri banyak. Indri Pardede. Nah, ini cuma satu. Indri Pardede Arya. Ini cuma satu. Ya. Ya. Ibu Indri Pardede adalah hamba Tuhan yang banyak khotbah di mana-mana, dan kemudian terakhir punya ministry Sungai Sungai Sukacita Ministry. Ya. SSM, yes. Sungai Sukacita Ministry. Ya. Itu pertama dulu ada di Bandung ya mulainya Pak ya. Ya, kemudian sekarang udah kemana-mana ini? Sekarang udah di Jakarta, udah di Surabaya, di Medan, udah di Medan. Ya. Nah, itulah istri Pak Arya yang sepertinya urat kesabarannya itu udah putus. Jadi udah tanpa batas lagi. Ya. Ya. Dan singkat saja Pak, bagaimana rasanya punya istri yang seperti itu Pak? Ya, saya punya istri yang kayak begitu ya, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kasih istri sama saya tuh benar-benar yang baik, yang emang yang sabarnya tuh udah levelnya udah level malaikat lah ya. Kalau Indri mah ya, terus juga ya keren banget lah dia mah, dan juga benar-benar kondisi saya di mana di rumah sakit, di penjara, di mana semuanya tetap sabar, dampingin apa semua. Ada saya juga kehidupan malam apa semuanya, dan saya tuh kalau misalnya kehidupan malam dia tahuin saya mau kesini dulu ya, gue mau ini mau apa kayak mau ke tempat hiburan kayak mau ke karaoke dan lain-lainnya, izin juga, tapi dia ya jangan terlambat ya Pak, pulangnya ya Pak, gini-gini Pak. Ya, ini Pak. kesempatan ya, bagi saya dan doain, penonton dan untuk doain. konfirmasi konfirmasi. Silahkan. Kita buka-bukaan ya. Yes, boleh. Ibu Indri pernah bilang begini. Iya. Saya satu daerah dengan Ibu Indri Pak, Sumatera Utara. Oke. Dia Medan, saya Pematang Siantar. Oh, jadi kita lain dong ya. Marlaya kita Pak ya. Saya Purba. Oh. Ya. Laya saya Purba Pak. Ya, saya pura-pura Batak. Bercanda. Laya saya betul-betul. Oh, betul Purba. Ori ya. Dari Simalungun. Nah, jadi Ibu Indri itu adalah putri dari seorang yang di Indonesia pada zamannya salah satu yang terkaya. Ya. Di Indonesia dulu hanya ada 2 yang punya Rolls Royce. Ya. Dan bapaknya Ibu Indri adalah salah satu yang memiliki Rolls Royce. Oke. Dan sampai hari ini juga Ibu Indri dengan abang adiknya, Ibu Indri kalau saya tidak salah kan yang paling bungsu ya. Oke. Abang-abangnya, kakaknya di Sumatera Utara terkenal. Ya. Jadi seterkenalnya Pak Arya, beliau jauh lebih terkenal, lebih hebat dan sebagainya. Tapi dengan kondisi begitu, dia bilang, kalau saya pulang ke rumah, saya tetap Indri seorang istri. Ya. Saya melayani suami saya. Ya. Yang maaf Pak, yang brengsek itu Pak ya.
yang brengsek banget. banget itu ya. Dan secapek-capeknya saya tidak hanya melayani makan apa segala macam. Saya masih mijit suami saya. Ya, Nah, saya mau konfirmasi, itu betul apa tidak, Pak? betul 1000%. 1000% betul. 1000%. Sampai sekarang. Sampai ya, sekarang. Keren. Artinya itulah yang membuat seorang Arya yang begitu bandelnya, begitu kerasnya bisa luluh bukan oleh Ibu Indri doktor ya. S3. Doktor. Bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tapi justru karena kesabarannya. Yes. Rendah hatinya, istri tetap istri, Yes. dan melayani suami dengan hati, dengan kasih. Iya. Itulah yang membuat Bapak sekarang bisa berubah. Iya. Jadi kalau Indri itu ya, Bu Indri itu dia tuh benar-benar memposisikan itu tuh di keluarga itu tuh bahwa laki itu tuh sebagai kepala. Ya. Imam. Ya, imam gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya mungkin orang nih rata-rata ya merasa mungkin lebih gimana, kadang-kadang lebih Tapi merasa lebih superior. Kalau dia benar-benar menempatkannya keren sampai saat ini. Jadi kalau misalnya sampai ya gimana ya tetap konfirmasi dulu ke saya. Pak gimana Pak gini, okein, oke jangan iyain, apain, dan lain-lain semuanya. Tetap dihargai. Oh iya. Itu yang luar biasa. Itu luar biasa banget. Makanya ini menjadi contoh ini bagi penonton kita. Tuhan Yesus baik banget sama saya. kasih angel sama saya. Iya. Padahal parah. Betul. Itu kasih Tuhan luar biasa. Ya, kalau kasih Tuhan biasa-biasa kan ya enggak, udahlah ini Pak Arya ini udah cukup ya gitu ya. Iya, benar ini mah ya benar. Jadi ya kita berharap sebentar lagi ulang tahun ya Pak ya, HDCI Bandung Ministry. Ministry ya ulang tahun ke-8 nanti tanggal 10. Jadi acara ulang tahunnya sebenarnya tanggal 6. Tapi kita kan dirayakannya tanggal 10. Dibikinnya tanggal 10. Oke. Kita saat ini syuting di tanggal 2 Agustus ya. Nanti tanggal 10 mudah-mudahan podcast Berbagi Kisah dan Kasih bisa hadir di sana. Wow, bisa sedikit meliput. Yes. Sehingga nanti ketika episode Pak Arya ditayangkan, kita bisa lihat juga bagaimana HDCI Bandung Ministry suasana ulang tahunnya. Oke. Dan kalau memungkinkan saya akan wawancara 1 atau 2 anggota dari HDCI Bandung Ministry. Dan nanti di ministry itu nanti pun yang menyampaikan pesannya kekasihku nanti. Oh ya. Mungkin nanti mau ngobrol-ngobrol juga gitu kan. Intinya mau konfirmasi. Kalau Ibu Indri harusnya ada di episode yang berikutnya Pak. Bener nggak sih ini gini? Ya. Betul, itu hal yang luar biasa. Karena kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah kekerasan dengan kelembutan. Yes. Dan akhirnya di atas segala-galanya adalah kasih. Yeah. Dan kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan, tapi betul-betul harus dipraktekkan. Yeah. Dan Bu Indri sering bilang gini, kalau dulu kalau Bu Indri misalnya ngisi firman di mana gini, Pak saya bilang nanti suatu saat nanti Pak Ari dengan saya nanti berdiri di atas mimbar. Dan itu kejadian. Selalu gitu dan kata orang nggak mungkin lah Bu Indri, si Pak Arinya pun masih baru gitu. Tadi baru ngeliat masih gini. Tapi ya dan ya puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Mustahil. Dan sekarang emang bareng kita pelayanan apa semua bareng Bu Indri kemana-mana bareng selalu gitu kan. Maka kita share kita apa semua. Maka lengkaplah kebahagiaan itu ya. Ya dan Bu Indri sekarang bilang saya emang dulu pelayanan Pak gini. Tapi saya pelayanan sekarang sama kamu lebih lengkap. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Saling melengkapi satu dengan lain. Masih dikasih waktu buat masih bisa melayanin kan. Bareng-bareng sama. Betul. Karena 1+1 bukan 2 tapi 1+1 sama dengan 1. Suami dan istri adalah satu. Satu dalam rumah tangga tapi satu juga dalam pelayanan. Yes. Luar biasa. Pak Arya terima kasih apa yang sudah dikisahkan kepada kami, kepada para penonton, bahwa tidak ada yang mustahil. Satu, bagi Tuhan. Dan yang kedua, cara Tuhan itu tidak bisa kita atur-atur harus dengan cara begini, cara begitu. Tapi suka-sukanya Tuhan menggunakan cara apapun dalam betul sekali. Iya, memenangkan
memanggil orang untuk bisa melayani dia. Betul. Terima kasih Pak Arya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Arya bersama dengan Ibu Indri. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Yun. Demikian para penonton episode kali ini dengan tamu Bapak Arya. Kita tahu beliau adalah orang yang sejak kecil sudah kenal dengan motor besar, khususnya Harley. Kemudian dalam perjalanan kehidupannya tadi beliau sudah ceritakan, saya tidak perlu ulangi. Bagaimana bandelnya, bagaimana nakalnya. Tapi Tuhan bisa panggil dengan caranya yang luar biasa. Dan sedikit tadi kita sudah dengar bagaimana beliau berbahagia, berbangga dikasih Tuhan anugerah seorang istri yang super duper sabar, mengasihi. Itu lebih dari segala kekayaan, lebih dari 10 Harley. Lebih ya, tak ternilai. Nah, itu adalah anugerah dan akhirnya saat ini mereka bisa melayani bersama. Itu yang luar biasa. Ibu Indri melayani seorang diri sudah dipakai Tuhan. Apalagi sekarang berdua, luar biasa. Semoga episode kali ini membuat kita semua tidak hanya diberkati, tapi semakin diberkati. Kami tetap berharap Bapak Ibu sudi kiranya untuk subscribe, bisa like, bisa share, supaya semakin banyak orang yang menonton dan kemudian diberkati lewat podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji syukur bahwa HDCI Bandung Ministry sekarang sudah menginjak 8 tahun. Itu merupakan perjalanan panjang di mana pada saat awal-awal kita membentuk ministry ini cuman hanya 4-5 orang, dan puji Tuhan tahun demi tahun kita bertambah dan sampai hari ini kita sudah mencapai 200 anggota lebih. Dan saya percaya bahwa HDCI Bandung Ministry akan menjadi bengkel bagi kaum motor, khususnya yang Nasrani, di mana banyak juga kita menjangkau jiwa-jiwa yang tadinya hobi dugem, terus ngedrugs dan lain-lain, tapi puji Tuhan setelah mengikuti ministry kita, mereka benar-benar menjadi laskar Kristus dan juga terus menjadi dampak di brothers di sekalian di Bandung ini, khususnya pemotor. Dan itu adalah merupakan hanya satu-satunya untuk di HDCI, hanya ada di Bandung. Dan kami percaya untuk selanjutnya HDCI Bandung Ministry juga bisa melebarkan sayap. Kami berharap juga ministry-ministry HDCI di kota-kota lain juga bisa membentuk ministry ini. Dan saya juga berpesan bagi para brothers yang notabene punya motor, tapi kita juga tidak membatasi hanya motor Harley. Semua motor kita oke.
Mari kita gabung, kita fellowship bersama, di mana HDC Bandung Ministry punya 2 jadwal, setiap sebulan 2 kali, setiap hari Jumat minggu pertama dan hari Sabtu minggu ketiga. Mari kita gabung, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama brother semua. Dan saya harapkan brother-brothers bisa bergabung dan jangan minder kalau nggak punya Harley, karena kita HDC Bandung Ministry tidak terfokus untuk motor Harley aja, tapi semua pemotor. HDC Bandung Ministry, go, 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 go. HDC Bandung no aing. Shalom. HDC Ministry bermula dari rekan-rekan hobi yang memiliki kesamaan hobi dalam berkendaraan Harley Davidson. Nah, kami biasa jalan-jalan, kemudian menikmati weekend bersama, kemudian makan bersama. Setelah itu kita bubar. Dari pengalaman-pengalaman ini kita coba mencari satu hal yang lebih bermakna selain berkendaraan bermotor. Kebetulan kita ketemu pada saat itu rekan-rekan yang beragama Nasrani. Dari situ kita berbincang-bincang, kemudian muncullah satu ide pada saat itu, bagaimana kita memiliki dampak, bagaimana kita memiliki makna selain berhobi berkendaraan bermotor dengan Harley Davidson, tapi punya makna di dalam kehidupan ke depan. Nah, setelah itu kita berbicara dan lain sebagainya, terbentuklah HDCI Ministry, HDCI Bandung Ministry yang pertama kali dibentuk 8 tahun yang lalu. Nah, dari situ memang sangat terasa karena members dari HDCI Bandung ini dengan latar belakang yang berbeda semua. Dengan latar belakang, banyak latar belakang yang kurang baik. Banyak sekali latar belakang kelam, banyak sekali latar belakang yang memang harus diperbaiki. Nah, lewat HDCI Ministry ini kami melakukan hal-hal yang memang berdampak, khususnya terhadap members HDCI Bandung Ministry yang beragama Kristen. Puji Tuhan, kegiatan itu kita lakukan dengan beribadah minimal sebulan 2 kali di sekretariat kami di Pascal Hyper Square, Pascal 23. Selain itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim piatu, membantu kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Nah, dengan kegiatan-kegiatan itu kita harapkan ke depan ini akan terus berkembang, dan kita harapkan dan kita inginkan dengan visi ke depan adalah bahwa HDCI Ministry berdampak untuk semua kegiatan-kegiatan khususnya di Kota Bandung yang menyangkut makna dari ministry itu adalah kekristenan. Kiranya dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam ulang tahun yang ke-8 ini kami membuktikan bahwa kegiatan HDCI Ministry sudah berkesinambungan, berkelanjutan, dan sampai sekarang sudah 8 tahun. Mohon kiranya semua bisa mendoakan supaya kami bisa berkesinambungan dalam mengembangkan HDCI Ministry. Selamat ulang tahun HDCI Ministry yang ke-8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.